Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap setahun sudah sesi interview pertama. Tokoh pertama yang ada di YouTube Yali Sapo PP di bulan November yaitu Ocu Repol. Malam tadi saya sudah share ke grup-grup yang ada di grup WA saya gitu. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan lagi oleh Bapak setelah dijamu pada maghrib tadi makan yang luar biasa oleh Bapak Repol. Sungguh luar biasa apa yang saya rasakan terhadap beliau pada malam ini. Beliau menganggap saya layaknya Ustadz Somad hadir juga ke rumah ini gitu, menyediakan makan untuk saya sambil sekalipun beliau adalah salah seorang tokoh anggota DPRD Kabupaten Kampar dan juga tokoh politik, ketua partai yang besar di Kabupaten ini Kampar ini, Partai Golkar. Untuk part keduanya setahun lebih kita akan wawancara bersama Ocu Repol tentang apa saja yang beliau lakukan selama menjadi wakil ketua DPRD ini dan juga sebagai tugas baru sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Pak Repol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Repol, jamuan yang luar biasa di rumah dinas. Mudah-mudahan Bapak murah rezeki, sehat selalu. Amin Allah. Para subscriber dan juga masyarakat tentunya melihat Bapak Repol terus turun ke lapangan bersama masyarakat yang berada di kalangan bawah. Juga sempat viral waktu itu ada sandal yang dibawa sepatu gitu. Dan juga beberapa waktu yang lalu Bapak hadir ke Desa Tibun melihat situasi masyarakat di sana. Cukup banyak langkah-langkah yang Bapak lakukan terhadap masyarakat di kalangan bawah sebagai wakil ketua DPRD. Seperti itukah tugas sebenarnya kita sebagai pimpinan rakyat itu, Pak? Wakil dari rakyat. Ya, pertama terima kasih atas waktunya, atas kegiatan ke rumah kami, kembalinya ketua DPRD Kampar ya. Tugas anggota DPRD itu tentu ada tiga. Iya. Pertama tugas legislasi, yang kedua anggaran, ya kan. Legislasi ini tugas pembuatan perda, kemudian anggaran, kemudian pengawasan. Ini cuma tugas utamanya. Tugas utamanya ya. Tapi kan di lain sisi ada tugas-tugas lain yang juga mesti kita pikirkan, kita jalankan. Untuk mendapatkan tugas pengawasan juga mesti kita tahu masalah. Langsung ke lokasi. Ya, untuk tugas anggaran juga mesti tahu kondisi, ya kan. Dan bahkan untuk legislasi pun kita juga mesti paham. Ketika ada pembahasan kita tahu kondisi yang sebenarnya, maka ketika pembahasan kita enak untuk memberikan masukan. Gitu. Di lain sisi juga ada undangan-undangan, ada yang ingin masyarakat ingin silaturahmi, maka saya punya prinsip undangan itu kan wajib kita penuhi. Kalau kita tak memenuhi undangan, kalau undangan kita tak dihadiri oleh orang yang kita undang, ada kekecewaan kita. Maka prinsip itu kita pegang bahwa ketika ada orang undang, biarkan nggak kecewa, kita wajib hadir. Kalau tak bisa hadir, kita kasih kabar bahwa mohon maaf, kita ada agenda lain. Itu ajaran agama kita. Iya, jadi ada komunikasi yang pasti gitu. Kalau nggak bisa hadir, kita kabari. Tidak mereka paham bahwa kita memang ada agenda lain. Makanya undangan-undangan yang sampai ke saya itu nggak saya telan mentah-mentah, nggak saya iakan semuanya. Saya mengatakan bahwa kalau ada waktu saya hadir. Maka mayoritas kehadiran saya itu adalah memenuhi undangan-undangan yang disampaikan via WA, via telepon, kadang messenger gitu kan, chatting di Facebook itu, undang, mohon hadir. Walaupun hanya 3 orang atau 1 orang nggak mau WA kita datang, nggak ada masalah. Karena komunikasi silaturahmi itu kan juga bagus, bukan yang umur juga kan, rezeki juga. Itu prinsip yang kami pegang. Mengapa kita aktif ke bawah. Di lain sisi ini memang tugas kita, berarti tugas sebagai wakil ketua DPRD. Kalau orang bertanya mengapa saja DPRD, apa saja yang dilakukannya,
kita bisa jawab. Langsung Tapi kalau- berinteraksi langsung. Iya. Nggak perlu kita berdebat lagi. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan sesuatu, sulit kita untuk menjawab. Lalu sebagai ketua partai, saya diamanahkan oleh Golkar sebagai ketua partai Golkar. Maka saya juga punya kewajiban. Nggak mungkin jabatan ketua partai saya bawa tidur, saya bawa pemenung. Maka tanggung jawab ada pundak kita untuk menjalankannya. Amanah. Tugas sebagai wakil ketua DPRD, tugas sebagai anggota DPRD, tugas sebagai ketua partai politik itu saya jalankan, semuanya menyatu dalam agenda-agenda yang hari ini saya jalankan. Terus Pak, kita lihat pernah ada statement dari Ustadz yang cukup viral di Indonesia gitu, yaitu Ustadz Abdul Somad gitu, yang menurut ada pantun yang beliau ucapkan di waktu itu kalau nggak salah acara Bapak di Kampar Kiri ya, Itu di Pekanbaru. di Pekanbaru gitu. Pantun itu statement dari beliau Ocurepol Bupati gitu ya Pak. Ya. Dan juga ada harapan dari masyarakat kalangan bawah terutama dari kampung Bapak sendiri Kampar Kiri gitu, menginginkan Bapak menjadi Kampar 1 gitu. Seperti apa tanggapan Bapak menilai itu? Yang pertama, pantun Ustaz Abdul Somad itu bulan, saya lupa bulan, kalau salah bulan Maret, Buka puasa Pak. bulan Maret. Ya, bukan, kami ada komunitas namanya UAS 96. Uhwa Angkatan 96. Kebetulan kami sama Ustaz Somad satu Angkatan di Universitas Ya, Islam iya. Negeri. Ya, di Pekanbaru. Maka kami buat komunitas namanya UAS 96 dan kami ada wirid bulanan. Oh, ada bulanan. Nah, maka ketika wirid bulanan di rumah sahabat kami Irwan Effendi di Pekanbaru, beliau hadir. Nah, itu spontan saja. Spontan, nggak ada komunikasi Bapak tentang saya itu. nggak cerita apapun dengan beliau. Saya pun baru berkomunikasi dengan beliau, tak intens gitu. Dan saya hello biasa saja, tidak ada hubungan dekat waktu itu gitu. Nah, maka ini spontan saja beliau berkomentar seperti itu. Saya nggak tahu mengapa sampai beliau punya pantun gitu. Udah pantun dan terucap dari lidah sendiri. Tapi ketika pertemuan kedua kali di rumah saya, di rumah pribadi di Perumnas Ataya 2 itu, ya saya mungkin dapat jawaban sedikit. Nah, mungkin ketika kami aktif tiap bulan wirid, jumpa terus, nah, mungkin beliau kontak juga ke Kampar seperti apa saya mungkin kan. Iya. Ada jawaban-jawaban toko-toko yang dia jawab waktu itu, setelah dicek ke toko-toko mungkin bagus di mata toko-toko, maka mungkin ini bagi saya ini motivasi tersendiri. saja bahwa sekelas Ustaz Somad sudah berstatement seperti itu, berarti ada kepercayaan, yaitu yang harus jaga. Tapi lalu bukan itu pula yang membuat kita GR. Gimana seorang Ocurepol menanggapi itu? Sudah sekelas Ustadz Somad mengiyakan dan membunyikan bahasa seperti itu gitu. Ya, pertama sekali lagi itu adalah motivasi gitu. Paling tidak ada dorongan, kepercayaan gitu. Tetapi sama jawaban saya waktu kita pertama wawancara Iya, itu, di bulan November 2019. saya dulu juga nggak ada hayalan, nggak ada berencana menargetkan menjadi anggota DPR, tak ada menargetkan menjadi wakil ketua DPR, ya kan? Apalagi sudah sekelas bupati. Di kampung saya tak ada keluarga saya yang punya jabatan penting. Jangankan selevel bupati, RT pun tak ada keluarga saya lah, kampung yang keluarga dekat gitu ya. Keluarga saya mayoritas petani gitu. Jadi sudah selevel bupati itu kan sudah luar biasa. Luar biasa. Maka sekali lagi jawaban saya sama, bahwa ini mengalir saja. Bahwa saya hari ini harus menjalankan kewajiban saya sebagai wakil ketua DPR, sebagai ketua wakil rakyat, kan, semaksimal mungkin. Makanya saya sampaikan, mungkin di rumah ini anak-anak saya jarang jumpa
pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Itu semuanya memang dalam rangka tanggung jawab. Karena saya dari awal sudah buat apa namanya tentang tugas saya ini. Di awal dulu saya 2004 maju itu di Klenders itu saya buat hidup adalah pengabdian. Hidup adalah pengabdian. Dari dulu bahwa kita memang mengabdi, memberi jembatan bagi masyarakat untuk menyeberang ke sebelah. Itu prinsip dari dulu. Makanya ketika ada kepercayaan kita jalankan sepenuhnya. Soal ada nanti sampai ke mananya itu mengalir. Dulu 2004 itu maju terpilih. Saya ikuti saja biasa. Dipercaya oleh partai jadi sekretaris fraksi, ketua komisi. Nggak minta-minta, nggak bisa minta. 2009 seharusnya kalau ikuti mekanisme di Partai Golkar, seharusnya saya ini ketua DPRD. Ketua DPRD. Harusnya. Karena apa? Di Golkar itu syarat untuk ketua DPRD itu pertama S1, pengurus harian partai, kemudian berpengalaman, lalu ada PDLT di partai itu, disiplin ya, tidak tercela. Kemudian apabila ada lebih dari satu yang memenuhi syarat ini, maka harus suara terbanyak. Maka yang memenuhi syarat ada 3. Dari 9 kursi, dari 9 anggota DPR yang dari Golkar itu 3 yang memenuhi syarat. Maka kalau lebih dari 1 maka harus suara terbanyak. Akhirnya saya suara terbanyak. Suara saya waktu itu 3.922 di 2009. Ya. Luar biasa. Maka tapi ketika partai mengatakan yang lain, saya terima nggak dong. Saya nggak gugat, saya nggak ada kejar-kejar jabatan, nggak ada. Harusnya saya, ya kan? Terusnya 2014, lalu 2014 itu 2009 saya di waktu itu juga dibilang nama saya dicoret sebagai caleg. Kan nggak masalah. Pernah juga? Pernah. Jadi jalan di kali kuda politik ya biasa saja. Saya pernah 2 periode nggak pengurus Partai Golkar. 2 periode anggota biasa. Saya mencaleg 2 kali dalam posisi sebagai anggota biasa di Golkar. Tidak pengurus apa-apa, hanya punya KTA sebagai anggota, Modal sebagai kader Golkar itu aja, nggak pengurus. Saya terima aja. Nah hari ini saya dipercaya sebagai ketua Golkar, mengalir saja. Kalau saya ambisi, saya kira ini maaf kita bisa ikuti perkembangan kemarin tuh. Bupati mau maju, saya mau maju juga. Di ketum Partai Golkar. Biasanya bupati itu di Golkar itu, kalau bupati ini bukan orang lain, memang kader Golkar murni kader Golkar. Orang lain saja yang enggak kader Golkar atau separuh kader Golkar, ketika dia menjabat sebagai pejabat kepala daerah, itu karpet merah itu. Karpet merah, Pak ya. Karpet merah. Apalagi seorang bupati yang kader murni, pastilah dia karpet merah gitu. Enggak perlu berjuang, dia dikasih Pak ya. Ini saya maju, alhamdulillah dipercaya oleh partai Secara aklamasi. tak ada juga apa usaha, menukar yang kalau saya dipercaya saya terima, kayak gitu aja. Saya datang minta amit dipanggil, kalau saya diizinkan saya maju. Alhamdulillah pemilik suara dukung kita. Itu murni semuanya, nggak ada lobby maksimal, nggak ada, semuanya murni dukung kita. Itu saya punya prinsip, memang jabatan perlu dikejar. Kalau memang sampai sebagai orang politik, semua jabatan politik itu kan wajar kita dapatkan gitu. Tapi kita nggak punya target. Kalau nanti sampai ke tahap itu ada peluang, kita jalan. Jadi kalau ditanya maju atau tidak, saya nggak bisa jawab itu. Saya hanya menjalankan tugas dalam satu titik nanti bahwa Golkar mengamanahkan, kita harus siap gitu. Harus siap. Tapi kalau pasti nggak mengamanahkan, kita
tetap mau kita di jalur Di partai. luar partai. Ternyata nanti 2000 ketika pilkada itu kita belum pasti nih apakah 2022 Atau 2023 atau 2024. Kita masih menunggu undang-undang ini kan, Undang. undang yang akan dibahas oleh DPR ini. Nah kalau nanti Golkar mengatakan bahwa saya tak layak untuk maju, nggak ada masalah. Saya siap mendukung orang yang diusung oleh Yang partai. diusung. Nggak ada Luar masalah. Sukses Ya. berpolitik Pak, sebagai kami yang muda-muda ini, prinsip apa sebenarnya yang Bapak tanamkan gitu? Bapak bukan berasal dari kaum orang-orang yang terpandang gitu kan, pejabat RT saja, dari keluarga saya tidak ada. Apa sebenarnya kunci dari kesuksesan ini Pak, sampai posisi sebagai ketua Partai Golkar dan juga wakil ketua DPRD? Apa yang harus kita berikan kepada subscriber kita, kuncinya sukses berpolitik? Ya saya kira pertama kita apa namanya dari hati ya, dari hati. Apapun pekerjaan kalau enggak dari hati itu berat, pasti berat. Yang kan 24 jam, 1 jam aja kita bekerja tapi enggak dari hati, berat. Yang kedua ya ikhlas, ikhlas. Yang ketiga ada perdebatan saya dengan ada istri saya juga mendengar kawan. Kita dalam hidup harus punya target. Untuk berhasil kita harus punya target. Saya memang target itu pasti ada, tapi nggak dipaksakan, nggak dibuat rumusnya sampai ke target itu. Tidak, jalan saja, berjalan saja. Gitu. Tapi kita tetap punya satu Ya, tujuan. kita untuk membuat kue harus disiapkan tepung, gula, disiapkan itu semua. Tapi apakah kue jadi itu enggak mesti. Kalau saya ya, karena nanti kalau ini kita targetkan lalu muncul kegagalan, Kecewa. kecewaan, ya kan? Maka usaha kita lakukan, tapi bukan ditargetkan. Kelas saja. Kelas Bekerja berjalan. Yang penting ketika dalam dunia politik ini kan kepercayaan dari pemilih. pemilih. Orang mencaleg itu untuk mencaleg harus punya uang, kan gitu. Tapi saya berbeda prinsip saya. Untuk mencaleg nggak mesti punya uang. Memang punya uang itu kos politik. Kos politik itu biasa. Tapi lalu bukan uang itu penentu. Karena pastilah di antara ribuan pemilih itu pasti ada pemilih cerdas yang harus dibayar sama uang. Sejuta pun kita semua dia pasti memilih orang yang di hatinya. Maka saya punya prinsip dulu, saya hanya mengejar pemilih cerdas. Ya kan? Nah, itu juga mungkin calon bupati. Kalau calon bupati kalau ditanya punya uang nggak? Kita nggak punya uang. Ya kan? Maka kalau rumus pertama, kunci pertama itu kalau mau nyalon bupati Anda harus punya uang, berarti saya nggak bisa maju. Repol SAG bukan Tidak kategorinya. maju. Tapi kalau rumus pertamanya Anda maju, Anda mesti punya uang, tapi perbaiki negeri ini, kita maju. Partai beri kepercayaan, Masyarakat. lalu apa namanya masyarakat beri dukungan, beda cara. Tapi ada mau dekat sama kita, mau bantu kita, lalu minta uang, masa gabung sama kita. Karena nanti uangnya habis, uang kita habis, setelah menjabat kita susah bergerak, ya kan? Kita harus bekerja maksimal untuk masyarakat. Tapi kalau uang banyak habis, nanti kita berpikir uang dikembalikan lagi dan ya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Luar biasa saudara-saudara, itulah jawaban dari Acu Repol. Jalani saja seperti air mengalir tentunya. Sukses berpolitik kuncinya dari hati. Dan Repol tidak punya uang untuk berpolitik, tetapi beliau punya kinerja dan memilih pemilih yang cerdas. Demikianlah saudara-saudara bersama Acu Repol di part kedua bersama YouTube Yali Satpol PP. Mudah-mudahan Acu Repol sukses selalu, sehat, murah rezeki. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Repol. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.